Bab 1311, seperti gunung. Yuanen. Raja bayangan Teng-Teng bergerak dengan cepat. Dia telah berubah menjadi bayangan yang menyapu ke samping. Raja angin Linsan mengikuti dengan cermat di belakang Raja Harimau Dai Yuyan. Hampir menjadi bayangannya. Cincin jiwa ketujuh di tubuh Hua Lantang bersinar cerah. Dia berubah menjadi serigala perang raksasa lebih dari 8 meter panjangnya dan diperkuat di bawah penerangan pagoda 7 harta bercahaya pagoda Raja Yezi. Armor yang menutupi tubuh bulunya terbentuk dari kombinasi armor tempur dan sisik naga. Dia berlari ke sisi yang berlawanan dengan liar. Lebih cepat daripada Raja Harimau Dai Yuyan. Seekor harimau dan naga berada di depan secara bersamaan. Keenam dari mereka bekerja bersama dengan mulus. Mereka menunjukkan kemampuan mereka yang paling kuat segera setelah mereka mulai bergerak. Di sisi Shrek Six Monsters, mereka sama-sama cepat bergerak. Yuanen Yehui memimpin untuk berjalan maju dengan langkah besar sementara tubuhnya membengkak sangat dalam hitungan detik. Tubuh Tiger King Dai Yuyan sudah dianggap kekar. Tetapi dia memucat dibandingkan ketika dihadapkan dengan transformasi Titan Diamond Yuanen Yehui. Armor perang kuning emasnya menebal dan menjadi seberat gunung seketika. Kera raksasa Titan yang tingginya lebih dari 8 meter berubah menjadi avatar jiwanya. Aura seperti kacau melonjak keluar tiba-tiba. Tatapan raksasa kera Titan tampak dalam dan mantap. Dia mengayunkan kedua tangannya secara bersamaan dan mengecam Raja Harimau Dai Yuyan dan Raja Serigala Hua Lantang yang berada di kedua sisinya. Avatar Dragon Wolf Hua Lantang menerkam ke depan dengan tiba-tiba dengan kecepatan kilat. Seekor naga raksasa tampaknya muncul dari tubuhnya. Sayap di belakang punggungnya mengepak kuat-kuat untuk menghindari tinju Yuanen Yehui. Dia membanting dadanya langsung ke Titan Giant Ape. Serangan itu sangat cepat seperti serangan kilat. Seorang guru jiwa yang berkultivasi ke tingkat avatar jiwa bela diri dapat meluncurkan serangan yang beberapa kali lipat lebih kuat daripada basis kultivasi asli guru jiwa. Pengalaman tempur Hua Lantang yang kaya tidak bisa diharapkan. Dalam ketidakhadiran Tang Wulin, Yuanen Yehui dianggap sebagai penghalang utama bagi lawan. Kecuali mereka mengalahkannya, Shrek monster lain di belakangnya akan terlindungi dari serangan lawan mereka. Hua Lantang merasa sangat yakin akan kekuatannya. Dengan amplifikasi Raja Pagoda, basis budidayanya mendekati 8 cincin. Bahkan jika lawannya adalah tipe master kekuatan jiwa, dia yakin dia bisa mengalahkan lawan. Pikirannya terlintas dalam sekejap. Gerakannya lebih cepat daripada pikirannya sehingga bahkan sebelum pikirannya muncul dengan tindakan selanjutnya, tubuhnya sudah melakukan gerakan itu. Dengan Dai Yuyan mendukungnya dari samping, ia percaya bahwa lawannya akan memilih untuk menghindari konfrontasi langsung. Tepat saat dia memikirkan pemikiran itu, semburan kekuatan hisap yang mengerikan muncul tiba-tiba. Yang mengejutkan, Raja Serigala Hua Lantang menemukan bahwa jalan yang diambilnya saat menerjang ke depan sepertinya berubah. Dia terhuyung ke satu sisi tepat ketika kepalan yang dia coba hindari muncul sebagai palu berat di depan matanya. Serangan Dragon Wolf Dodge memfokuskan semua kemampuan menyerang. Pada saat yang sama, bayangannya berkilauan. Dragon Wolf Dodge sepertinya sudah menyelesaikan ledakannya. Namun, ketika perhatiannya kembali ke tinju lawan di depannya, dia menemukan bahwa tinju besar itu tidak lagi langsung menuju wajahnya tetapi malah membanting ke bawah. Saat ini, Hua Lantang merasa telah tenggelam ke pusaran lumpur. Bahkan dengan amplifikasi Yezi, dia tidak bisa memanggil kekuatannya untuk meluncurkan serangan. Sisik di tubuhnya menegang. Sisik naga melesat keluar dengan tiba-tiba berubah menjadi bentangan logam untuk menahan tinju yang mendekat. Pada saat yang sama, dia melakukan jungkir balik di udara. Sepasang cakar depannya diperpanjang saat bilah tajam dari cakar serigalanya berusaha merobek kepalan tangan lawan. Reaksinya sangat cepat. Transformasinya cepat. Dia mengepakkan sayapnya untuk membalikkan badannya. Eksekusi dilakukan dengan presisi. Jika bukan karena amplifikasi Seven Treasures Glaze Pagoda, hampir tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan langkah dalam waktu singkat. Namun, gerakan Hua Lantang lancar karena dia sudah akrab dengan efek amplifikasi Yezi padanya. Dia dan Yezi adalah pasangan. Jadi mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka bertanding dan bekerja bersama. Tinju berdebar lenyap pada saat ini.
Aliran udara berputar di sekitar dalam pusaran menuju ke skala naga penembakan. Aliran udara menuju ke segala arah. Itu terbang menuju Raja Harimau Dai Yuyan dan Raja Angin Lin San yang berada di belakang Dai Yuyan. Raja Serigala Hua lantang mendarat di punggungnya. Pada saat berikutnya, dia tegak lagi. Seluruh pertunangan berlangsung hanya beberapa detik. Serangan Hua lantang telah ditekan dengan paksa. Dia pikir dia bertarung 1 lawan 1 dengan Yuanen Yehui. Namun, bukan itu masalahnya. Dari sudut pandang penonton, pada saat itu, Yuanen Yehui sedang bertarung melawan lawan lainnya. Raja Harimau Dai Yuyan berlari ke depan mirip dengan naga raksasa. Sepasang cakar harimau merobek kepalan tangan kanan Yuanen Yehui seolah-olah dia sedang membelah rambut kuda liar. Cakar harimau yang tajam memotong aliran-aliran udara yang gelap. Tidak ada yang berani merusak kemampuan menyerang judul Douluo. Kekuatan hisap berputar sudah kontak dengan tubuh Dai Yuyan. Dai Yuyan mengerutkan kening. Tapi dia stabil seperti gunung. Jiwa berdering di bawah kakinya mekar. Raungan harimau dalam tiba-tiba menjadi melengking ketika sepasang cakar harimau merobek pusaran terbuka dengan paksa dan bertabrakan dengan tinju Yuanen Yehui. Dentang. Suara garing terdengar. Titan Giant Ape raksasa milik Yuanen Yehui sedikit bergoyang. Dia mundur selangkah. Dia kemudian segera menurunkan tubuhnya dan menggunakan salah satu bahunya untuk menabrak dada Dai Yuyan dengan berani. Saat itulah Hua lantang mendarat di tanah setelah berjungkir balik dan melepaskan sisik naganya. Meskipun hanya sesaat, Yuanen Yehui berhasil menghentikan 2 tuan jiwa tipe serangan hebat sendirian. Selanjutnya, lawan diperkuat oleh Seven Treasures Glaze Pagoda. Dai Yuyan sangat terkejut. Dia sangat menyadari cakar harimau yang kuat. Namun, dia hanya berhasil meninggalkan beberapa goresan putih pada armor pertempuran ketika dia membenturkan cakarnya pada tinju lawan. Dia hampir tidak merusak armor pertempuran lawan. Terbuat dari bahan apa tahan lama. Cincin jiwa ke-6 di bawah kaki Dai Yuyan bersinar terang saat dia bertabrakan dengan Yuanen Yehui. Tubuhnya yang kekar segera berubah ilusi. Dia berubah menjadi aliran cahaya putih yang berkumpul ke dalam untuk melepaskan kill White Tiger Demon Slaying. Pertempuran antara tuan-tuan jiwa tipe serangan serbu selalu menimbulkan kegembiraan. Ketika dia melepaskan White Tiger Demon Slaying Kill, Halo dan Soul Power Stripping Halo dari Fox King Sumu telah menjebak Yuanen Yehui di saat yang tepat. Namun, justru saat itulah seluruh gimnasium tiba-tiba menjadi gelap. Tempat itu redup di mata mereka yang terlibat dalam perkelahian. Bintik-bintik cahaya bintang berkilauan di langit. Hua lantang yang jatuh dengan punggung ke tanah bisa melihat langit dengan jelas. Tidak ada yang memperhatikan aliran cahaya bintang yang menyilaukan di langit di atas gimnasium sebelumnya. Aliran cahaya bintang menyilaukan dan membuat semua orang terpesona membuat mereka merasa tenggelam dalam adegan itu. Apa itu tadi? Sama seperti Hua lantang tercengang. Aliran cahaya bintang tiba-tiba turun dari langit tepat di depannya. Hua lantang tidak merasa terancam. Dia merasa sangat senang diterangi oleh cahaya bintang yang mempesona. Dia sedang bersiap untuk melompat ke posisi berdiri pada saat itu. Setelah tabrakan sebelumnya, tubuhnya membeku sesaat sehingga tidak mungkin baginya untuk menghindar sekarang. Sementara itu, cincin halo menyebar di atas tubuhnya. Cahaya bintang tiba-tiba berputar dan melesat kembali ke langit. Itu pembalikan halo Fox King Sumu. Serangan yang mengancam Hua lantang dinetralkan pada saat genting. Hua lantang merasakan keringat dingin merembes dari punggungnya. Tanpa ragu, serangan yang tampaknya tidak memiliki asap, api, atau energi akan menjadi akhir dari Hua lantang jika itu menghantamnya. Apa itu? Saat itu, aliran cahaya bintang turun dari langit yang menutupi seluruh gimnasium sehingga mustahil bagi siapapun untuk berlindung. Mata The Fox King Sumu bersinar terang. Cincin jiwa ketiganya bersinar sampai titik maksimal. Reversal Halo berhasil mendorong aliran cahaya bintang kembali ke tempat asalnya sebagai hasil dari penguatan Pagoda King. Namun, hatinya masih shock. Serangan itu meliputi area yang begitu luas. Selain itu, ia merasakan kekuatan serangan yang mengerikan. Bisakah Shrek Six Monsters benar-benar melakukannya sekarang? Jika bukan karena halo pembalikannya yang berhasil menekan keterampilan jiwa lawan, mereka semua akan berada dalam bahaya. Bang! Suara tabrakan yang dalam terdengar.
Raja Harimau Dai Yuyan terhuyung mundur sementara tubuh Yuanen Yehui hanya bergoyang sedikit. Lawan mereka memiliki efek amplifikasi. Begitu juga mereka. Su Lizzie melemparkan roti dagingnya ke rekan-rekannya sekaligus. Dengan amplifikasi Bloodsus Bean Bones dan Feng Crystal Bones, Yuanen Yehui berdiri menjulang seperti kastil. Meskipun Kill White Tiger Demon Slaying Kill milik Dai Yuyan ternyata sangat kuat, Yuanen Yehui telah melepaskan skill Soul Devil Titannya pada saat itu. Aku akan mengandalkan pertahanan dan kekuatanku yang kuat untuk bertarung melawanmu dengan kekuatan sendiri terlepas dari serangan yang kau luncurkan padaku. Fungsi armor pertempuran benar-benar terungkap pada saat ini. Pertahanannya yang kuat membuat Dai Yuyan merasa seperti tidak mungkin dia bisa melepaskan serangannya padanya. Bab 1312, terserak seperti bintang di langit. Angin sepoi-sepoi menyegarkan membelai wajah semua orang saat ribuan bilah angin mekar di belakang Dai Yuyan untuk memblokir sisik naga yang berterbangan di udara. Segera, itu berubah menjadi tornado besar. Dan seperti sungai yang mengalir ke laut, itu menyelimuti Yuanen Yehui. Suara menusuk terdengar di baju perangnya sekaligus. Percikan yang tak terhitung jumlahnya terlihat dan suara gesekan bergema di seluruh adegan. Penonton menganggap bahwa sepotong logam telah dimutilasi menjadi pecahan peluru terbang. Namun, hanya ada halo yang berkilauan di bawah kaki Yuanen Yehui. Tubuhnya mekar dengan sinar kuning. Dia benar-benar mengabaikan serangan itu. Sementara itu, dia menstabilkan kiprahnya sebelum melemparkan pukulan lain. Seluruh ruang tampak beku ketika pukulan itu dilemparkan. Kekuatan hisap yang sangat besar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tampaknya dia meninju di tempat kosong. Tetapi Hua Lantang dan Dai Yuyan tersandung dari efek kekuatan hisap yang kejam. Lingkaran halo dari baju perang tiga kata Yuanen Yehui dikenal sebagai gunung dalam. Itu sama besar dengan bukit dan gunung. Tetapi sedalam jurang. Itu mampu menyerap dan menahan segala bentuk serangan fisik. Di sisi lain, ketika digunakan dalam serangan, kekuatannya akan berlipat ganda. Sebagai hasil dari pertahanan super armor tempur yang ditingkatkan oleh kualitas materialnya. Pertahanan Yuanen Yehui adalah yang terkuat di antara Shrek Seven Monsters ketika dia dibalut dalam armor pertempuran tiga kata. Bahkan armor perang Tang Wulin yang tidak lengkap memucat jika dibandingkan dengan tingkat pertahanan mereka. Keyakinan seseorang berasal dari kemampuan seseorang. Shrek Six Monsters percaya diri dalam bertarung melawan 7 orang karena setiap orang dari mereka memiliki pengetahuan yang cukup dan penilaian yang baik tentang kemampuan mereka sendiri. Angin kencang berhenti. Tornado itu dengan paksa dibubarkan oleh pukulan dengan lenyapnya matanya. Yuanen Yehui menghela napas dan berhenti sejenak. Sebelum kompetisi, siapa yang mengira bahwa Yuanen Yehui dapat melawan Master Armor pertempuran 8 kata? Dai Yuyan dan Master Armor 7 kata. Wolf King Hua Lantang sendirian hanya dengan mengandalkan basis budidaya 7 cincinnya. Selain itu, kemampuan mereka diperkuat oleh Seven Treasures Glaze Pagoda. Halo dan Soul Power Stripping Halo dari The Fox King Sumu memiliki dampak minimal pada Yuanen Yehui. Sumu tidak punya pilihan selain memusatkan seluruh energinya untuk melepaskan reversal halo untuk melawan hujan bintang di langit. Pada titik kritis ini, lawan memanfaatkan kesempatan itu. Raja Serigala Hua Lantang melompat dengan cepat dan menargetkan Yuanen Yehui dengan sepasang cakar serigala. Yuanen Yehui menggunakan lengan kirinya untuk menangkis serangan itu. Bang, teredam terdengar. Dia dikejutkan oleh Hua Lantang sehingga dia mundur beberapa langkah. Raja Harimau Dai Yuyan merasakan peluang menuju Yuanen Yehui. Bersamaan dengan itu, ada gelombang radiasi panas yang menyapu melalui Hua Lantang, Dai Yuyan, dan Lin San. Semuanya merasakan derasnya panas yang hebat turun dari langit. Langit yang tadinya redup sekarang berubah cerah. Matahari besar muncul di langit. Raja Serigala Sumu mengeluarkan ham teredam saat halo pembalikannya hancur tiba-tiba. Itu hancur berkeping-keping oleh matahari raksasa. Api berkobar membakar dunia. Itu mendarat tepat di tengah-tengah ruang di sekitar Hua Lantang, Dai Yuyan, dan Lin San. Sebuah ledakan besar dengan gelombang panas yang menyertainya dan aura suci yang sangat kuat meniup ketiganya. Mereka akhirnya tersandung beberapa langkah ke samping saat mereka melawan dengan sekuat tenaga.
Sinar matahari redup sedikit untuk mengungkapkan Yue Zhengyu yang seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya keemasan. Malaikat suci bersayap 4 itu memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. Kekuatan jiwa suci yang sangat panas melelehkan segalanya termasuk baju perang yang melembut dari suhu yang sangat tinggi. Raja Angin Linsan memiliki pertahanan terlemah sehingga dia yang pertama jatuh. Dia melompat mundur ketika dia melambaikan tangannya untuk menyulap 2 pilar angin untuk menangkal Yue Zhengyu. Di sisi lain, Yuanen Yehui merasa lega dengan serangan Yue Zhengyu. Sekali lagi, bintang-bintang yang cerah mulai mandi. Sumu mendengus marah. Tubuhnya bergoyang sekali saat cincin jiwa ketujuh di tubuhnya berkilauan. Segera setelah itu, cincin jiwa ketujuh di tubuh Yezi juga menyala. Yezi berubah menjadi pagoda 7 harta berharga yang tampak megah setinggi 3 meter yang ditangguhkan di udara. Efek amplifikasi yang dia miliki pada teman-temannya meningkat pesat. Setiap raja surgawi ditutupi dengan lapisan tambahan cahaya 7 warna cerah. Lingkaran baju zirah pertempuran di bawah Yezi langsung mekar. Efek amplifikasi yang awalnya di 70% meningkat 10%. Dia menyampaikan efek dengan kekuatan penuh dan mengandalkan amplifikasi avatar jiwa bela dirinya untuk meningkatkan kemampuan seluruh kombatan Heavenly Kings Clan ke standar Master Armor Tempur judul Douluo peringkat. Reputasi sebagai senjata tertinggi di bawah langit pantas diterima. Yezi adalah inti dari seluruh tim setelah dia mencapai peringkat Soul Sage. Reversal Halo bangkit sekali lagi dengan pancaran 7 warna yang mirip dengan layar cahaya 7 warna yang bertindak sebagai perisai terhadap hujan cahaya bintang. Aliran cahaya bintang melambung ke langit setelah mengenai layar cahaya. Saat itulah Raja Bayangan Teng Teng mengungkapkan dirinya. Dia muncul di belakang Su Xiaoyan yang membuat staf bintangnya diangkat tinggi di tangannya. Bilah bayangan bergerak bergantian dalam gerakan memotong dan diarahkan padanya. Mereka menang. Penonton sebagian besar terdiri dari para penguasa jiwa. Jadi mereka membentuk penilaian mereka sendiri atas pertempuran itu. Bagaimanapun, kemenangan atau kekalahan pertempuran akan ditentukan sekarang. Itu benar-benar penindasan. Kings Clan dari Heavenly Monster Academy layak mendapatkan reputasinya sebagai legenda-legenda. Sumu memiliki kendali penuh atas seluruh adegan sementara Yezi memberikan dukungan dengan amplifikasi. 4 sisanya terlibat dalam serangan serba. Serangan mereka cukup untuk mendominasi lawan dengan amplifikasi Yezi. Meskipun perlawanan Shrek Academy cukup bagus, kerja sama dari anggota timnya sangat diinginkan. Bintang hujan meskipun kuat telah ditekan oleh Sumu. Seharusnya sudah berakhir sekarang. Bintang-bintang di langit berubah sangat terang secara tiba-tiba. Aliran cahaya bintang turun dari langit disertai dengan cahaya bintang berkilau yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditolak sebelumnya. Telapak tebal dan gemuk muncul di belakang leher Su Xiaoyan. Raja Bayangan Teng Teng melihat wajah bundar yang gemuk dan merasakan fluktuasi kekuatan jiwa sedalam jurang. Telapak seperti giok memengaruhi bilah bayangan Teng Teng sehingga mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara itu, cahaya ungu keluar dari pusat telapak tangan dalam sekejap. Pikiran destruction yang tampaknya bisa melahap jiwa seseorang dalam sepersekian detik telah benar-benar menghentikan Teng Teng di jalurnya. Sementara itu, Raja Harimau Dai Yuyan dan Raja Serigala Hua Lantang sedang diberi energi dari amplifikasi. Pada saat berikutnya, mereka berlari menuju Yuanen Yehui. Pilar angin Linsan telah runtuh dan tersebar dari serangan malaikat suci. Namun, ia telah berubah menjadi topan dan meluncurkan avatar jiwanya. Bilah angin raksasa dengan panjang lebih dari 3 meter membentuk destruction tornado yang menghancurkan segala yang ada di jalurnya. Yuanen Yehui tidak menghindari konfrontasi dengan 2 kekuatan besar. Dia mengambil langkah maju tiba-tiba dan mengayunkan tinjunya secara bersamaan. Dia melepaskan Cloud Vortex Divine Pang sekali lagi. Boom, boom. 2 ledakan keras terdengar. Raja Serigala Hua Lantang diusir keluar seperti boneka kain sementara Dai Yuyan merasakan semburan kekuatan besar yang memancar ke arahnya. Pusaran dari Cloud Vortex Divine Pang menyebar kekuatannya sementara kekuatan yang luar biasa menyerang dia. Meskipun armor pertarungan 3 katanya menetralkan banyak dampak, itu masih melemparkannya sejauh 6 hingga 7 langkah. Dia jatuh dan duduk di tanah. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat?
Pikiran yang sama muncul di benak Raja Serigala dan Raja Harimau secara bersamaan. Pada saat yang sama, aliran cahaya bintang yang menyilaukan merobek layar cahaya reversal halo seperti pisau panas yang memotong mentega. Itu mencapai Sumu dalam hitungan detik. Sebuah lingkaran emas muncul dari bawah kaki Sumu segera setelah itu. Lingkaran domain armor pertempuran 3 kata miliknya yang akan diluncurkan dibekukan di tempat. Pedang melambung tinggi ke udara. 8 ekor rubah bereaksi untuk melindungi pemiliknya. Namun, Sumu tersentak oleh dampak dengan tubuhnya berkilauan di bawah cahaya bintang. Urutan suara ledakan terdengar dari tubuh Sumu. Seluruh tubuhnya menggigil dan armor pertarungan 3 katanya melemah sebagian besar. Tiba-tiba, bulu panjang di ekor rubahnya melesat keluar. Dalam benaknya, ia memiliki pemikiran yang sama dengan Dai Yuyan dan Hua Lantang. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana lawan menjadi begitu kuat tiba-tiba? Itu adalah sinar suci yang menghancurkan segalanya termasuk topan. Bilah angin menghilang dalam panas yang kuat seperti ngengat terbang yang melesat ke dalam nyala api. Cahaya penghakiman turun dari langit dan memperlambat Lin San dengan penerangan cahaya suci. Malaikat suci mengepakkan sayap gandanya saat serangan intens benar-benar menekan Lin San agar tunduk. Perubahan mendadak dalam situasi itu mengejutkan semua orang. Benarkah kelompok dari Akademi Shrek tiba-tiba menjadi sangat kuat? Ketika Dai Yuyan jatuh dan duduk di tanah, dia menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Bukan karena lawan telah menjadi kuat, tetapi mereka telah tumbuh lebih lemah. Sinar 7 warna yang telah berkilauan di tubuh mereka selama ini telah menghilang sebelum mereka diserang. Seven Treasures Glaze Pagoda telah menghilang. Tidak ada yang menyadari ketika semilai Face Douluo muncul di sisi Yezi dan memindahkannya dari medan perang. Pada saat yang sama, seorang pemuda tampan dalam pakaian hitam tersenyum dan mengungkapkan mulut penuh putih mutiara saat dia berdiri di tempat Yezi awalnya. Bab 1313 Pertarungan yang baik. Itu dia. Ya, itu dia. Instan kedua belah pihak bentrok. Xie yang berada di belakang formasi Akademi Shrek telah menghilang. Dia sudah di belakang Yezi ketika dia muncul kembali. Yezi, yang saat ini memfokuskan semua kekuatannya dalam meningkatkan rekan-rekannya, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dia hanya melihat banyak gerakan di sekitarnya sebelum dia berada di bawah ancaman rasa sakit yang menusuk yang membuatnya menghentikan semua perangkat tambahan. Serangan balasan Shrek Six Monsters telah berakhir dalam sekejap itu. Apakah kerja tim mereka begitu buruk? Bagi Shrek Seven Monsters, ini adalah situasi yang tidak akan pernah mungkin terjadi. Boom! The Wind King menggulung dan Fox King tertegun. Sinar dazzling starlight jatuh dari langit dan menghujani orang-orang dari Monster Academy. Mereka bahkan tidak bisa bergerak. Yuanen Yehui dan Yue Zhengyu tidak menindaklanjuti dengan lebih banyak serangan. Tidak ada pertanyaan mengenai hasil dari sesi sparring mereka pada saat ini. Ketika seseorang berada di peringkat 7 atau 8 dering, hasil pertempuran sebagian besar akan diputuskan dalam sekejap. Mereka memanifestasikan titik ini sepenuhnya saat ini. Terlepas dari betapa tidak puasnya mereka rasakan, kebenaran ada tepat di depan mata mereka. Para hadirin yang bersorak tiba-tiba terdiam. Pembalikan instan pertandingan telah membuat semua orang lengah. Long Yue berdiri di samping gimnasium. Begitu dia melihat Xie muncul di belakang Yezi, dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Apakah mereka kehilangan karena kecerobohan? Tidak. Itu tidak sesederhana itu. Mereka semua telah menaruh perhatian besar dalam perlindungan Yezi. Itu juga tanggung jawab Sumu sebagai guru jiwa kontrol guru. Justru karena tekanan besar yang diberikan lawan mereka bahwa mereka tidak dapat melindungi Yezi di saat genting itu. Itulah yang menyebabkan kekalahan mereka. Pengaturan pertempuran yang tampaknya tidak seimbang dari Shrek Six Monsters dan reaksi bingung telah berakhir pada akhirnya. Mereka kalah. Long Yue dapat dengan jelas melihat bahwa Shrek Six Monsters belum melepaskan kekuatan penuh mereka. Apakah mereka benar-benar menjadi sekuat ini setelah beberapa tahun? Bahkan jika mereka harus melakukannya lagi dan bahkan jika dia bukan bagian dari tim. Long Yue percaya bahwa Monster Clan tidak akan bisa menang. Yuanen Yehui paling menarik perhatiannya. Armor perang 3 kata miliknya terlalu kuat. Apakah itu kekuatan serangnya?
kekuatan pertahanan, atau teknik meninju yang tampaknya sederhana. Mereka semua sangat kuat. Dia menahan Wolf King, Tiger King, dan bahkan Wind King sendirian. Inilah sebabnya mengapa Shrek Six Monsters mampu melaksanakan rencana pertempuran mereka dengan tenang dan mewujudkannya dalam praktik. Sebagai master jiwa kontrol guru, Raja Rubah Sumu bahkan tidak melepaskan kekuatan tempur penuhnya. Kekuatannya sebagai master armor pertempuran tiga kata benar-benar digunakan untuk memblokir serangan langit berbintang Su Xiaoyan. Jika dia memikirkannya secara lebih mendalam, Dazzling Starlight milik Su Xiaoyan tampaknya telah bergabung dengan Ye Xinglan dan Yue Zhengyu dan serangan mereka datang dari langit berbintang. Keterampilan jiwa seperti apa itu? Dai Yuyan duduk di lantai dengan ekspresi bingung. Pertandingan yang mereka lakukan bertahun-tahun lalu telah membuat hampir semua dari mereka tidak puas dengan kekalahan mereka. Tetapi bagaimana dengan pertandingan hari ini? Mungkinkah dia masih menghibur dirinya dengan mengatakan bahwa mereka telah kehilangan karena mereka ceroboh? Dia tidak berpikir bahwa dia bisa. Sosok Yuanen Yehui seperti dinding baja. Kombinasi dari kekuatannya dan Hua Lantang tidak cukup untuk menerobosnya. Ini adalah ketika mereka berada di bawah peningkatan pagoda King Yezi pada saat itu. Mereka langsung dikirim terguncang saat perangkat tambahan berhenti. Seberapa besar perbedaan kekuatan ini? Yuanen Yehui adalah satu-satunya yang benar-benar menunjukkan kekuatannya. Mungkin pria gendut di belakang yang tugasnya membuat roti telah menunjukkan kekuatannya juga. Ketika Teng Teng diraih dengan tangannya yang besar, yang lain bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Teng Teng sudah di genggamannya dan wajahnya pucat. Pertempuran ini berakhir jauh lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Yuanen Yehui adalah satu-satunya yang berada di bawah tekanan apapun di antara Shrek Six Monsters. Ada ratusan orang yang hadir di gimnasium. Namun, sangat sunyi sehingga sebuah jarum bisa terdengar jika jatuh ke tanah sekarang. Sorak-sorai legendaris yang memenuhi bangunan beberapa saat yang lalu tampaknya dipenuhi dengan ejekan pada saat ini. Dalam benak para anggota klan surgawi, sorakan sorai legendaris masih ada ketika mereka kalah dalam pertandingan ini. Sulizi melepaskan Teng Teng saat dia menepuk bahunya dengan telapak tangannya yang tebal. Dia tersenyum padanya dan bahkan memberinya pokbun pemulihan. Teng Teng memegang roti hangat di tangannya. Matanya dipenuhi dengan kehangatan juga. Mereka bukan orang yang sombong yang benci kehilangan. Namun, kehilangan dalam situasi yang memalukan seperti itu adalah sesuatu yang akan sulit bahkan bagi mereka untuk menerimanya. Sumu memandang Ye Xinglan yang berdiri di depannya dengan pedang besar melayang di belakangnya. Pangkal pedang berkilau dengan cahaya bintang. Rasanya seperti jiwanya dihisap oleh pedang panjang itu. Cahaya pedang redup dan gadis cantik di depannya mengangguk. Dia berbalik dan berjalan menuju teman-temannya. Keheningan singkat akhirnya berakhir. Penonton di luar penghalang pelindung sedang gegap gempita. Mereka kalah. Tim yang menang di hati mereka telah kalah. Mereka bahkan tidak sepenuhnya yakin bagaimana. Tetapi mereka telah kalah. Desmilai Face Douluo melirik Yezi yang berdiri di sampingnya dengan tatapan kosong. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak pantas mengatakan sesuatu kepada anak-anak ini. Shrek Six Monsters kembali ke penampilan mereka yang biasa saat mereka menyingkirkan armor perang mereka. Celana ketat elastis Yuanen Yehui menghadirkan garis tubuhnya yang sempurna. Xie tampaknya telah kembali ke sisinya setelah berkedip di udara. Dia melepas mantelnya sendiri untuk menutupinya. Dia menutupi lekuk tubuhnya yang memikat yang terlacak oleh pakaiannya yang pas. Keenam dari mereka berdiri bersama dan berjalan menuju klan Raja Surgawi. Dai Yuyan akhirnya berdiri. Dia menarik Hua Lantang yang tidak jauh darinya juga. Mereka saling memandang di mata. Mereka melihat kepahitan di mata masing-masing. Mereka kalah begitu saja. Apakah mereka puas dengan hasilnya? Mereka pasti tidak puas. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka berenam berjalan ke tengah panggung kompetisi. Ketika mereka melihat Shrek Six Monsters di depan mereka, mereka tidak dapat mengucapkan kata-kata. Itu pertarungan yang bagus, kata Yuanen Yehui kepada Dai Yuyan. Dai Yuyan tersenyum masam di wajahnya. Kami tidak menjadi lebih lemah. Kalian yang tumbuh lebih kuat. Yuanen Yehui menjawab.
Kalian juga sangat kuat. Hanya saja Anda tidak cukup mengenal kami. Kami telah mengalami perubahan yang lebih besar di sini. Mungkin itu karena kita telah melalui banyak hal dalam beberapa tahun terakhir ini. The Heavenly Kings Clan benar-benar legenda. Mereka semua jenius dari generasi mereka yang sangat berbakat dengan karunia alam. Namun, orang yang berbeda memiliki pengalaman yang berbeda. Orang-orang jenius dengan pengalaman berbeda akan berakhir tumbuh secara berbeda. 7 monster Shrek tidak hanya berkultivasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Mereka telah menjalani pelatihan militer di Pulau Iblis dan hidup melalui bencana besar kehancuran Akademi Shrek. Mereka juga menjadi sasaran pelatihan ketat di ketentaraan. Pengalaman-pengalaman ini tentu saja membuat mereka mengalami kesakitan yang tak terkatakan. Tetapi mereka juga kekayaan terbesar mereka. Justru karena mereka memiliki pengalaman ini maka mereka sekuat ini sekarang. Itu memberi mereka pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan mereka sendiri. Justru pengalaman-pengalaman inilah yang membawa mereka ke tempat mereka berdiri hari ini. Dibandingkan dengan Shrek 7 Monsters, 8 Heavenly Kings kebanyakan berkultivasi dan belajar di akademi. Pengalaman mereka jauh lebih sederhana daripada lawan mereka. Selain itu, masih ada beberapa celah jika Monster Academy dibandingkan dengan Shrek Academy. Long Yue naik panggung lagi. Tangannya yang mengepal santai. Tapi pandangannya masih muram. Dia berjalan ke sisi Dai Yuyan dan menepuk pundaknya. Dai Yuyan mengangkat kepalanya untuk menatapnya dengan tatapan ingin tahu. Dia tampaknya bertanya apakah mereka harus membawa Shrek Academy atas tawaran mereka memiliki pertandingan 2 lawan 7. Long Yue menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia memandang Shrek 6 Monsters. Saya menantikan pertempuran 5 Dewa Tanggulin. Kekuatan Anda telah membuat saya melihat bahwa itu tidak akan cocok dengan hasil yang dapat diprediksi. Yue Zhenyu berkata, sebenarnya, kami juga menantikannya. Bab 1314, apa? Apa yang kamu lakukan? Long Yue berkata dengan suara yang dalam. Mari kita tunggu sampai pertempuran 5 dewa. Kita bisa kalah. Tetapi kita tidak akan mengambil spar yang tidak adil. Yue Zhenyu mengulurkan tangan ke arahnya atas kemauannya sendiri. Mungkin kita akan bertarung bersama satu sama lain suatu hari nanti. Long Yue tertegun. Dia benar. Mereka milik Sekte Tang. Meskipun Long Yue sebagian dihapus dari sekte karena ia memfokuskan lebih banyak energinya pada Akademi Monster. Itu tidak sepenuhnya mustahil bagi mereka untuk bertarung berdampingan dari perspektif Tang Sek. Zhenyu benar. Anda bisa menjadi sekutu di masa depan. Juga, hari ini mungkin tidak jauh dari yang kau kira. Wajah tersenyum Dou Luo menghampiri mereka. Ketika dia melihat anak-anak muda ini dengan mata dan jiwa mereka yang keras kepala yang haus kemenangan. Dia tidak bisa tidak merasa terhibur sebagai senior mereka. Generasi muda tumbuh sangat cepat. Generasi Tang Sekte ini pasti akan meninggalkan jejak mereka di seluruh bintang Dou Luo. Entah itu Tanggulin atau Long Yue. Mereka kemungkinan besar akan menjadi limit Dou Luos di masa depan. Di antara teman-teman mereka, setidaknya setengah memiliki potensi juga. Memang benar bahwa teknologi jiwa terus meningkat. Tetapi seorang ahli puncak sejati adalah makhluk yang melampaui amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Jika Tang Sekte bisa memiliki 5 batasi Dou Luos di masa depan, Hu Jie menjadi bersemangat hanya memikirkan kemungkinan itu. Di antara generasi muda saat ini, bukan tidak mungkin hal seperti itu terjadi. Mereka baru berusia 20-an. Berapa usianya ketika ia telah mencapai peringkat yang sama dengan mereka? Dia merasa sedikit sedih pada saat yang sama ketika dia mengingat sekte aslinya. Dibandingkan dengan perkembangan Tang Sekte yang cepat, sekte tubuh terbuang sia-sia. Itu dulunya sekte terbaik di benua itu. Sekte yang bahkan lebih unggul dari Tang Sekte. Sekarang, itu hanya sekte kelas 2. Mereka yang memiliki jiwa bela diri tubuh sedikit dan kultivasi dalam tubuh sekte adalah proses yang menyakitkan. Generasi muda saat ini tidak dapat menerima budidaya semacam ini lagi. Ini juga salah satu alasan mengapa body sek menurun. Mari kita makan bersama. Traktir saya, kata Long Yue. Yue Zhenyu menoleh untuk melihat Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Kedua wanita itu sedikit terkejut dengan undangan Long Yue. Su Mier sudah berada di dekat mereka. Dia tersenyum dan berkata,
Kami akhirnya berkumpul di sini. Saya ingin bertanya kepada kalian tentang situasi akademi kami juga. Mari kita makan bersama. Lagi pula, orang yang akan berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa bukanlah kalian. Juga, ada banyak makanan tradisional di Star Luo City. Mereka sudah dianggap tersesat di federasi. Tahu, tentu saja. Su Lizzie praktis mengatakannya. Dia sepertinya sudah mengeluarkan air liur. Ye Xinglan memutar matanya ke arahnya. Yuanen Yehui mengangguk dan berkata, "Baiklah. Kalau begitu kita harus merepotkanmu dan temanmu. Senior." The Smiley Face Douluo membelai perutnya yang bundar. "Aku akan meninggalkan kamu anak muda untuk itu. Orang tua ini akan memaafkan dirinya sendiri. Adalah baik untuk menjadi muda. Ini adalah waktu yang saya masih ingat dengan sayang." Long Yue tidak membawa mereka ke beberapa restoran mewah kelas atas. Sebaliknya, mereka datang ke halaman sederhana. Ini adalah tempat milik 8 Raja Surgawi. Itu adalah tempat yang mereka beli dengan mengumpulkan uang mereka bersama. Pengaturan di dalamnya memiliki semua elemen yang mereka sukai. Mereka akan sering berkumpul di sini. Biasanya, Hua Lantang dan Ye Zi adalah yang menjaga tempat ini. Dengan status 8 Heavenly Kings di Star Luo City, staf yang berdedikasi mulai memberikan berbagai hidangan Star Luo City dan mengisi meja. Suasana di antara mereka telah dingin dan kaku sebelumnya. Mereka mulai sebagai lawan bertahun-tahun yang lalu. Dan selalu begitu. Ini adalah pertama kalinya mereka duduk untuk makan bersama. Sumier menghasilkan beberapa botol anggur beras yang diseduh secara khusus. Suasana akhirnya mulai cerah. Long Yue duduk di kursi utama. Pada awalnya, Yue Zhengyu duduk di sebelahnya. Namun, Su Lizzie telah menggantikannya tak lama. Alasannya sederhana. Toleransi alkohol Long Yue terlalu tinggi. "Ayo bermain." "Ya." Teng Teng tiba-tiba melamar. "Game apa?" Mungkin itu karena mereka berdua adalah master jiwa agility system. Xie mendapati dirinya tidak menyukai orang ini. Teng Teng berkata, "Tentu saja ini permainan minum. Apa kalian sudah cukup umur untuk minum?" Itu adalah provokasi terang-terangan. Xie mengangkat alis. "Bagaimana kamu memainkannya?" Teng Teng menjelaskan. "Aturannya adil dan masuk akal. Semua orang akan bersulang setiap orang di sini dengan secangkir penuh. Orang itu hanya bisa duduk untuk makan setelah dia selesai memanggang semua orang di sekitar meja. Lalu, giliran orang kedua. Setiap orang akan bergiliran memanggang semua orang. Dan kita akan melihat siapa yang turun lebih dulu." Bagaimana itu terdengar? Xie berdiri. Tidak mau menunjukkan kelemahan dan berkata, "Bahwa, karena kaulah yang mengusulkannya, kamu akan menjadi yang pertama." Teng Teng mengangkat cangkirnya dan berdiri. Dia berkata dengan niat jahat, "Jika kamu benar-benar tidak bisa menerimanya dan tidak ingin mabuk, tidak apa-apa. Yang harus Anda lakukan adalah mengetuk pundak saya dan berkata, 'Kakak, aku pengecut.' Dan itu akan dihitung sebagai izin." "Katakan apa?" Xie bertanya dengan kaget. "Kakak, aku pengecut." Teng Teng segera mengulangi kata-katanya sendiri. Xie segera tersenyum. "Baik, kemudian duduk. Kamu pengecut. F***, itu rendah. Ayo, Xie, mari bersulang." Teng Teng bergerak cepat menuju Xie. Basis budidaya agility system miliknya cocok untuk membuat roti panggang. Meskipun dia bergerak cepat, anggur di cangkirnya bahkan tidak bergoyang. Xie tersenyum padanya. "Aku hanya bercanda. Kuharap kau tidak marah." Teng Teng mendengus. "Aku tidak akan jadi jika kamu meminumnya." Ceria. Cangkir itu berdenting. Hampir setengah liter anggur beras ditelan oleh mereka berdua. Teng Teng memutar pergelangan tangannya dan menangguhkan cangkirnya terbalik di atas kepalanya. Dia melakukan ini untuk menunjukkan bahwa tidak setetes anggur tersisa di cangkirnya. Xie mengikuti. Namun, beberapa tetes rambut yang menetes jatuh ke rambutnya. "Haha. Kamu perlu keterampilan untuk melakukan ini." Teng Teng tertawa penuh kemenangan. Dia merasa seolah-olah dia mendapatkan bahkan dengan Xie. Xie menyeka anggur di rambutnya dengan serbet. "Kamu orang yang licik. Kamu tahu itu. Baiklah. Pergi. Minum bersama yang lain."
Teng Teng menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum. Oh ya, ada aturan lain yang saya lupa sebutkan. Tidak ada yang diizinkan menggunakan toilet. Siapapun yang menggunakan toilet akan menghadapi hukuman 3 cangkir. Mata Yue Zhengyu segera melotot. Bukankah itu terlalu kejam? Teng Teng mendengus. Kamu takut? Yue Zhengyu berkata. Anda memiliki lebih banyak nomor. Teng Teng berkata. Kakak ipar juga dari Akademi Shrek. Dia akan dihitung sebagai seseorang dari sisimu. Kalian adalah tamu kami dari jauh. Kami tidak akan menggertakmu. Penyihir kecil kami juga ada di pihak Anda. Dengan cara ini, Anda akan memiliki lebih banyak orang di sisi Anda. Kita akan melihat sisi mana yang masih tersisa pada akhirnya. Ayo, mereka semua anak muda. Siapa yang mau menerima kekalahan saat minum? Dengan ini, kontes putaran kedua yang tidak biasa dimulai. Meskipun mereka semua penguasa jiwa, tidak ada yang peduli untuk menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk meniadakan efek alkohol. Teng Teng menyelesaikan putarannya, dan matanya menunjukkan perubahan terbesar. Mereka menjadi lebih cerah. Selain itu, tidak ada perubahan lainnya. Mereka menyelesaikan putaran mereka. Ketika semua orang menyelesaikan satu putaran, masing-masing dari mereka benar-benar telah minum lebih dari 20 cangkir. Suasana yang awalnya dingin dan kaku segera meringankan. Tiba-tiba, Su Mier mulai memiliki senyum genit di wajahnya. Dia menyenggol Long Yue di sampingnya dan dengan lembut memanggil. Sayang. Long Yue besar dan tinggi dengan kepribadian yang tangguh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketika mendengar alamat seperti itu datang dari Su Mier, yang biasanya tangguh. Yang lain juga melihat Su Mier dalam keadaan seperti itu untuk pertama kalinya. Mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda. Tetapi mereka menghentikan percakapan mereka. Ruangan itu dengan cepat menjadi sunyi. Apa yang kamu lakukan? Long Yue menatap Su Mier dengan ekspresi canggung. Jangan memanggilku seperti itu. Saya tidak terbiasa dengan itu. Saya ingin menggunakan toilet. Su Mier menunduk. Tampak seolah-olah dia dianiaya. Seolah-olah Long Yue telah menggertaknya selama ini dan dia membutuhkan izinnya untuk setiap hal. Long Yue menelan ludahnya. Dia tiba-tiba berpikir bahwa sepertinya bukan hal yang buruk jika Su Mier bertindak seperti ini selama masa normal. Kalau begitu pergilah. Dia buru-buru berkata. Su Mier menunduk dan berkata. Tapi, aku tidak ingin dihukum. Yang lain akhirnya mengerti apa yang terjadi. Semua orang tertawa terbahak-bahak. 8 Raja Surgawi bahkan berguling-guling di lantai. Mereka tidak pernah berharap Su Mier memiliki senjata seperti itu di gudang senjatanya. Teng Teng tertawa. Aku menyesalinya. Aku menyesalinya. Seharusnya aku tidak membiarkan saudara ipar pergi ke sisi lain. Sayang sekali. Sayang sekali. Long Yue memiliki ekspresi tak berdaya. Namun, ia merasa layak untuk dapat menyaksikan sisi istrinya ini. Apa 3 cangkir dibandingkan dengan sisi Su Mier yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Su Mier memiliki moniker yang sangat terkenal di Monster Academy, Guns N' Roses. Jika dia bukan kekasih Long Yue, ada banyak yang akan mencoba untuk memenangkannya. Bab 1315, Aku akan minum. Di Shrek Academy, semua orang telah berkultivasi sendiri. Su Mier memiliki minat penelitian sendiri dan jarang berhubungan dengan yang lain. Di sini, dia adalah seorang guru. Secara alami, dia harus berinteraksi dengan banyak orang dalam pekerjaannya. Kecantikannya, gaya mengajarnya yang ketat, dan kekuatan tempurnya yang kuat membuat dia disukai fakultas dan mahasiswa. Dalam waktu singkat, dia telah beradaptasi dengan gaya hidup di Monster Academy. Ketika itu adalah pertarungan dengan Meisha dengan peringkat yang sama. Hampir tidak ada yang bisa mengalahkan guru wanita ini yang dikenal sebagai senjata. Dia adalah pejuang yang tangguh. Juga, dia terampil membangun mechanya sendiri dan berbagai senjata Meisha. Dia membantu siapa saja yang datang mencari bantuannya. Kepribadiannya yang ramah dan ceria adalah kebalikan dari sifat pendiam Long Yue. Dalam arti tertentu, dia menebus kekurangan yang dimiliki Long Yue. Long Yue memiliki reputasi terbaik di akademi. Namun, dalam hal popularitas di antara anggota fakultas dan mahasiswa,
Sumier tidak jauh di belakang. Karena sifat mementingkan diri dan kebaikan hati Sumier, Long Yue dihormati dan dicintai istrinya. Meskipun mereka tidak menikah secara resmi, mereka saling menghormati sebagai pasangan. Pesona Sumier terletak pada sikapnya yang jujur yang membuat Long Yue jatuh cinta padanya. Ketika dia tiba-tiba menjadi lembut di meja, meskipun dia tidak terbiasa dengan itu membuatnya sangat bersemangat. Dia merasakan gatal di hatinya. Aku akan meminumnya untukmu. Dia menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Sumier pergi ke toilet dengan senyum di wajahnya. Long Yue minum 3 gelas sekaligus. Meskipun dia tidak bisa meniadakan efek alkohol dengan kekuatan jiwanya, jumlah anggur beras yang dia konsumsi hampir tidak memiliki efek pada dirinya. Saudara Teng Teng. Pada saat ini, suara lucu terdengar. Teng Teng menertawakan Raja Naga beberapa saat sebelumnya. Dia tiba-tiba merasa merinding di sekujur tubuhnya. Dia memandang penyihir kecil di dekatnya dengan ketakutan. Dai Yuner meliriknya. Saudara Teng Teng, saya ingin pergi ke toilet juga. Pergilah kalau begitu. Kita tidak berada di sisi yang sama. Teng Teng tidak menyerah begitu saja. Dai Yuner menatapnya. Mata indahnya basah oleh air mata. Saudara Teng Teng, saya selalu berpikir Anda menyukai saya. Bisakah Anda melihat saya minum 3 gelas besar anggur? Dengan perutku yang membuncit karena semua minum ini, aku terlihat mengerikan. Anda, di sisi lain, tampan, anggun, mengagumkan, dan tidak konvensional. Bahkan ketika kamu mendorongku ke Akademi Shrek, aku bahkan tidak mengeluh. Aku akan minum. Teng Teng memutuskan untuk memotong Dai Yuner. Jika dia membiarkannya melanjutkan, dia bahkan mungkin akan dituntut karena pengkhianatan. Hahaha. Yang lain tertawa terbahak-bahak. Kejenuhan Sumier dan Dai Yuner membawa mereka lebih dekat. Untuk sesaat, mereka minum tanpa menahan diri. Kecanggungan itu hilang. Semakin banyak mereka minum, semakin dekat hubungan mereka. Minum tentu saja memiliki efek ajaib pada orang. Xie menyenggol Yuanen Yehui yang berada di sampingnya dengan ringan. Sayangku, jika kamu memohon padaku, aku akan minum atas namamu sebanyak yang kamu mau menggunakan toilet. Yuanen Yehui berbalik untuk menatapnya. Mungkin itu efek anggurnya, tapi dia tampak lebih cantik sekarang. Senyum memikat muncul di wajahnya. Xie terasa hangat dan tenggorokannya kering. Enyahlah, hahaha. Tawa putaran lagi pecah. Dalam keadaan ini, tidak ada yang ingat taruhan awal mereka. Mereka minum seperti tidak ada hari esok. Tidak ada yang mengawasi anggur yang diminum. Piala dan nampan berserakan di seluruh meja. Xie dan Teng Teng, dua master jiwa agility system battle yang tidak saling berhadapan sebelumnya sekarang berpelukan dan saling mengakui sebagai saudara. Sumier dan Su Xiao yang terisak-isak di samping ketika mereka mengenang Akademi Shrek sambil minum anggur. Ada saat-saat ketika seseorang perlu melampiaskan rasa frustasinya ketika seseorang berada di bawah tekanan besar. Itu juga berlaku untuk Shrek Seven Monsters dan anggota Heavenly Kings Clan. Bahkan Yuanen Yehui dan Ye Xinglan yang biasanya mabuk merasa mabuk hari ini. Terlepas dari kondisi mereka, mereka berhasil kembali dengan selamat ke markas Tangsek. Jika pemenang diumumkan, Shrek Seven Monsters akan disukai. Ternyata orang yang paling banyak minum bukanlah Raja Naga yang memiliki tubuh paling besar, tetapi Sulizi yang minum tanpa henti tetapi berhasil menjaga kerahasiaan. Perut Sulizi seperti lubang tanpa dasar. Bahkan ketika Long Yue tersandung menjelang akhir, Sulizi masih sadar. Sebelum mereka berpisah, Teng Teng yang mabuk sedang bergumam tentang tidak pernah bersaing dengan seorang master jiwa tipe makanan dalam minum. Kepribadian yang paling menonjol dari generasi baru Tang Sekte telah menghabiskan malam mabuk. Publisitas untuk pertempuran 5 dewa telah berkembang ke titik di mana setiap rumah tangga di benua bintang Luo tahu tentang hal itu. Kali ini, pertandingan akan berbeda dari pertandingan di kompetisi lain. Sebagian besar kompetisi memiliki batas. Beberapa memiliki batasan usia. Sementara yang lain memiliki batasan pada basis budidaya peserta. Ini untuk memastikan bahwa kompetisi itu adil. Dengan cara ini, para ahli akan lebih terlatih. Di sisi lain, pertempuran 5 dewa berbeda. Itu adalah pertandingan tanpa batas.
Ini akan menjadi pertandingan publik di mana para peserta akan menjadi ahli yang paling terampil. Rincian Tanggulin mulai dikenal dengan meningkatnya jumlah masyarakat. Semakin banyak mereka belajar, semakin terkejut mereka. Bagaimana mungkin sekte yang kuat seperti Sekte Tang memilih seorang pria muda di usia 20-an untuk menjadi master sekte? Bagaimana anak muda seperti itu akan berperang dalam pertempuran 5 dewa? Apakah benar-benar perlu bagi kerajaan untuk mengangkat kehebohan untuk mempublikasikan kompetisi seperti itu? Jika kekaisaran mengeluarkan ahli sejati mereka, maka itu akan menjadi pertandingan di mana hasilnya sudah diputuskan. Mengapa kekaisaran melakukan begitu banyak upaya untuk acara ini? Mungkinkah Master Sekte Tang Sekte menghasut masyarakat? Apakah dia terlalu percaya diri? Untuk sementara waktu, rumor beredar di jalanan. Tidak diragukan lagi. Antisipasi publik terhadap kompetisi sedang meningkat. Tanggulin tidak menyadari kejadian di luar. Dia malah tenggelam dalam lingkungan yang aneh. Setiap kali tekanan di dunia luar meningkat, ia masuk ke negara yang mengatur diri sendiri. Dalam hal ini, ia paling meningkat secara alami. Asumsinya adalah bahwa tekanan itu tidak berasal dari rohnya. Meskipun ia kehilangan kasih sayang untuk orang tua asuhnya ketika mereka dibawa pergi oleh ayah kandungnya, ia malah mendapatkan sesuatu yang lain. Paling tidak, simpul yang mengkhawatirkan di hatinya dibatalkan. Dengan penjelasan Naer, dia akhirnya mengerti mengapa Gu Yue dan Naer bertingkah aneh satu sama lain. Dia juga mengerti penampilan Gu Yuena. Meskipun Naer tidak menyebutkan bagaimana mereka dapat berpisah menjadi 2 orang, tetap saja terasa aneh setiap kali dia memikirkannya. Meski begitu, dia sudah mendapat penjelasan. Tekanan pada rohnya berkurang. Di sisi lain, Tanggulin, yang berfungsi dengan baik di bawah tekanan sejak ia masih kecil, termotivasi oleh tekanan dari aspek lain. Pada awal kultivasinya, ia memilih untuk terus membudidayakan teknik rahasia bawaan tubuh sekte. Segera, ia memasuki kondisi meditasi yang dalam. Tentu saja, budidaya teknik rahasia bawaan sekte tubuh berhenti. Meskipun demikian, ia tidak yakin dengan keadaan meditasinya saat ini. Dia merasa seperti bola. Permukaan bola itu kasar dan terdiri dari banyak komponen yang merupakan berbagai kemampuannya. Ketika ia memulai meditasinya yang dalam, bola mulai berputar. Selama rotasi, permukaan yang awalnya kasar perlahan mulai berubah. Segera berubah menjadi bola halus. Rasanya seolah semuanya menjadi satu, bersambung.